Ya kalau serius itu menurut gue bikin gue stres dan lain-lain. Kalau ini kayak berjalan apa adanya. Tapi berarti lu stres, lu serius di kantor berarti stres di kantor? Enggak lah. Jadi gimana? Enggak kan Coba senang, yang senang karya. Oke, terus. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast Ketar-Ketir, podcast santai sama karyawan berujung karir. Bersama gue Dwika Putra, selaku founder dari OK First, One Creativers, Creative Group. Saya sudah bersama dengan salah satu karyawan saya sendiri di sini, ada Bapak Sigit Ezra. Iya, saya Sigit Selamat Ezra. datang Bapak Ezra. Bapak Sigit. Iya. Posisi apa Git sekarang Git? Desainer. Graphic designer. Graphic designer, betul. Di mana? Di Senang Karya. Senang Karya. Udah berapa lama? Sudah 10 atau 11 bulan ya. 10 atau 11 bulan. Iya. Iya. Gimana perasaannya sejauh ini? Nggak apa-apa, jujur aja, santai. Jujur ya? Ini nggak lagi exit interview kok. Nggak. Santai aja. Jujur finansial saya aman. Financial saya aman Oke. tiap bulan. Itu jujur banget tuh ya. Iya. Apakah berarti kantor sebelumnya? Wah, enggak. Enggak. Bentar. Tapi gimana perasaan lu selama kerja bareng? Karena kan lu berarti dari waktu kita masih 2 kantor ya, RR sama SK. Iya, RRS. Dan waktu itu berarti baru 20 orang kira-kira. Sekarang kita udah hampir 30. Gimana rasanya? Gue gak ngejilat ya, tapi gue happy banget di sini. Kenapa? Karena menyenangkan, pertama. Dan mengkaryakan. Senang kan? Senang karya. Menyenangkannya kenapa? Menyenangkannya karena di situ tuh kita bisa bikin konten sendiri gitu. Konten sendiri. Iya. Oke. Sorry, tanpa bermaksud mengecilkan your old employer, berarti memang kalau di yang sebelumnya kan lu juga kerja di YouTube channel kan. Iya, Dan itu memang dalam tanda kutip lu meng-cater kebutuhan dari si pemilik YouTube-nya, tapi lu nya sendiri nggak bikin konten buat lu sendiri gitu ya. Iya, jadi gue melayani aja kalau yang di sebelumnya. Oke. Terus kalau misalnya ini kan yang di rumah pasti banyak yang nggak tahu nih, apalagi yang di jalan. Ya. Gitu. Lu pertama kali ini soalnya Sigit ini adalah hiring proses gue yang paling konyol, boleh dibilang. Hiring proses paling konyol yang mungkin ekuivalensinya adalah kencan-kencan Tinder sebetulnya gitu ya. Berada di sebuah aplikasi. Iya, berawal dari aplikasi. Waktu itu gue lagi rame di Clubhouse, kalau gue inget gitu ya. Awal-awal gue terlalu aktif di Clubhouse gitu karena waktu itu kantor lagi nggak ada klien. Jadi gue bisa santai gitu ya di sana terus hampir setiap hari. Dan gue inget waktu itu sampai gue diledekinnya tuh CEO Clubhouse Indonesia. Nah, itu dia tuh. Saking gue masuk di setiap room. Semua Terus room gue ketemu di room ini Bincang Bingung. Bincang Bingung. Sebuah room komedi bikinan anak-anak Bandung. Bikinan anak Bandung. Dan lucunya, gue bukan orang Bandung. Sigit juga bukan orang Bandung. Bukan. Jadi kita juga nggak tahu kenapa kita masuk ke situ sebenarnya. Oh, gue karena Fluxcup. Kalau Gue karena Ucup masuk. Gue karena ini Faras itu juga orang yang masuk ke setiap room tuh dia. Dia muter-muter. Nah, ya Faras Fauzi. Faras. Thank you Faras. Gara-gara dia. Terus? Nah, jadi gue mau ceritain ya kenapa gue main Clubhouse dulu deh. Oke, boleh. Gue waktu itu punya Handphone. sampai sekarang sih punya coffee shop. Oh iya. Ya, Markonah namanya. Ya, Markona. Tapi lokal. kenapa kopinya bukan Markona ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, menarik banget nih gue pas ngelihat Clubhouse ini sebagai media ngobrol, acak gitu. Oke. Belum pernah gue ada pengalaman yang kayak gitu. Nggak pernah main Omegle dulu ya? Omegle main. Cuman kan Omegle kan cuma randomnya 1 orang. Ya, kalau ini rame gitu. Iya. Nah, gue mikir gimana caranya gue bisa ngedatangin orang banyak di coffee shop gue. Ya. Intinya awalnya promosi lah ya. Tujuan utama promosi. Okay. Dan berhasil tuh, alhamdulillah berhasil, banyak yang datang, termasuk lu. Betul. Termasuk lu datang dan ya udah kan kalau misalnya di coffee shop itu kan curhat-curhat tipis, ngobrol, chit-chat gitu. Iya. Terus waktu itu kebetulan gue ngomongnya, wah gue mau cabut nih kok dari kantor gue ini. Nah, ini bagian ini gue potong nih. Okay. Jadi sebenarnya waktu itu ceritanya gini kan. Kita bikin grup WhatsApp kan, kalau gue nggak salah ingat. Yang grup WhatsApp Klub Bingung itu. Klub Bingung, ya. Terus ada yang datang dari Bandung ke Jakarta, ngajak nongkrong. Berarti Terus lu ngirim Sherlock.
Pas gue lihat, lah ini mah jalan kaki dari kosan gue gitu kan. Ya udah gue samperin aja. Terus dulu kalau buat yang nggak tahu, gue yakin banyak yang nggak tahu. Markonah itu bukan cuma di gang. Dari komplek masuk gang. Nah, 3 kali pengkolan tuh. Karena sampai di titik yang gue kan gendut ya. Kalau jalan berdua adep-adepan tuh mesti miring gitu kayaknya. Jadi kayak kecil banget emang tuh gangnya gitu. Dan itu di halaman kos-kosan ya. Iya, di halaman kos-kosan. Dan waktu itu pas dateng, lu cerita kan lu mau cabut. Iya, gue cerita gue mau cabut. Dan saat itu pas dia mau cabut, kebetulan memang gue sedang dalam proses membuat studio Senang Karya gitu. Nah, itu. Gue samperin ke Markonah, ngobrol, langsung tembak harga ya. Langsung tembak harga. Gila banget itu. Langsung tembak harga. Tembak harga, gue tawar gope, dapet. Oke. Oke, gitu. Oke. Ya. Jadi tuh kayak lihat-lihatan gitu sambil pakai HP. Gitu. Yang lucunya adalah ada adeknya dia tuh pas di situ. Terus dia nyebut, udah turun gope jadi gitu. Adeknya teriak gitu tuh, gue inget tuh. Gue denger, terus sama dia bener diturunin gope. Oh ya udah, gue bilang Cengli, oke, sip. Oke. Tapi so far oke lah. Jadi kalau kalian lihat beberapa kontennya Senang Karya, thumbnail dan lain sebagainya, ini karya Bapak Sigit yang satu ini. Git, gue sama itu kan masalah pekerjaan dan how I finally hired you gitu ya. Selain itu gue juga pengen nanya sebenarnya ini, lo kan main musik Irama Pantai Selatan, ya kan? Yang kemarin masuk di Netflix. Yang film The Photocopier alias Sang Penyalin Cahaya itu kan gitu. Lu seserius apa sih sama musik lo? Ini sebenarnya unik banget sih. Gue nggak begitu serius di situ, tapi itu membuka jalan gue kemana-mana. Oke. Kenapa maksud lu nggak serius tuh maksudnya apa? Bukan nggak serius ya, cuman fun gitu, buat fun gitu. Oh, maksudnya serius dalam arti bikin lu stres, tegang dan lain sebagainya? Iya, kalau serius itu menurut gue bikin gue stres dan lain-lain. Kalau ini kayak berjalan apa adanya. Tapi berarti lu stres, lu serius di kantor berarti stres ya? Enggak lah. Jadi gimana? Enggak kan, coba senang, senang karya. Oke, terus. Terus. Bahkan ya di band gue itu, ketika ngumpul itu nggak pernah sama sekali ngomongin musik. Bercanda doang isinya. Terus bikin musiknya kapan dong anjir? Nah itu, jadi kan Irama Pantai Selatan sendiri terbentuk dari 2 orang ya. Gue sama Irama sama Pantai. Selatannya kemana tuh? Kan biasanya gitu, siapapun yang berteman berdua, tadinya bertiga tapi yang satu bangsat. Biasanya gitu. Aneh tahu orang temenan cuma berdua deket tuh aneh. Pasti sebenarnya bertiga tapi yang satu anjing gitu. Terus cabut, bener ya? Sering terjadi. Iya. Bahkan awal-awalnya Irama Pantai Selatan itu yang ngisi gendang atau waktu itu pakai kahon. Itu ini drummernya Last Child. Jika memang dirimulah tulang rusukku, ku akan kembali. Oh iya, gue inget. Last Child. Anjir, keren juga loh. Oke. Di Terus? Bekasi tuh waktu itu gue bikin ya, Irama Pantai Selatan. Oke. Singkat cerita, diajak undangan gitu untuk manggung di mana-mana. Butuh nih pemain bass ternyata gitu. Kan ukulele doang tuh kering banget. Terus basisnya siapa? Kangen band? Basis enggak. Ini basisnya siapa dong? Ini dia, gue ketemunya unik juga. Gue ketemu dia lagi main Mobile Legends, lagi mabar. Nah, basisnya mana nih? Orang mana? Orang Bekasi juga. Orang Duren Sawit. Oke. Jadi waktu itu gue sama ada salah satu karyawan di sini namanya Aldo. Gue waktu itu satu kontrakan sama dia. Ini waktu kalian masih sering jinah ya? Wah. Oke, terus. Nah, di situ tuh si namanya Engkik ya, pemain bass gue. Sorry. Enggak, gini. Kita kan orang Indonesia ya, gitu. Biasa tuh nama jelas. Konsonan vokal. Sigit. DWIKA, Dwika. Konsonan vokal, konsonan vokal. Engkik. Nggak make sense. Ada kutipnya lagi, kena engkik gitu kan, nggak make sense. Nama asli. Kalau aku bro tuh. Nama asli? Nama asli Fadli. Oke. Emang panggilannya. Oke, engkik. Oke. Engkik. Dia
bapak-bapak banget lah orangnya. Dead jokes-nya mampus. Oke. Udah deh tuh pas lagi main Mobile Legends, ternyata dia itu guru bass di mana ya? Salah satu musik school. Iya, salah satu musik school Oke. pokoknya. Terus Dia nawarin diri gitu, wih Rama Pantai Selatan nggak ada bassnya nih gitu. Sini dah gue isi gitu. Ya udah, iseng dah tuh latihan. Tapi berarti emang lu semua perkariran lu di bidang apapun kayaknya emang nyambung sama aplikasi. Lu ketemu yang siapa nama partner lu di Rama Pantai Selatan? Arif Fauzan. Itu di Tinder kan? Enggak. Gue kira lu ketemu gue di Clubhouse, lu ketemu basis lu di Mobile Legends, siapa tahu itu ketemu di Tinder kan? Tinder kan bisa nyari teman, tidak harus, ya paham lah. Oke. Kalau itu sebenarnya awalnya dari, kalau misalnya dibilang awalnya itu dari internet juga. Jadi gue itu ikut submission di Jakarta Blues Festival tahun Oh, JBS. Iya, JBS gitu. 2016. Aduh, 2016 kayaknya deh yang ada Bumblefoot main. Iya, ingat. Iya. Oke. Nah, itu ada kayak gimmick 100 gitaris untuk ngiringin satu orang gitulah, Iya, satu artis gitu. Gue ingat. Nah, gue ikut itu. Terus kepilih lah gue. Ketemu dia. Bukan, ketemu vokalis, ketemu namanya Agnes. Di situ, anak ketemu Agnes. Kalau kalian bingung kenapa dia ngeliat ke sini, ada produser gue di bawah. Nah, Dia lagi nyari contekan buat jawaban dia ntar. Terus ketemu Agnes, ngobrol-ngobrol, ternyata dia anak IKJ kan. Gue kan nggak kuliah di mana-mana nih. oh, lu nggak kuliah ya? Nggak kuliah gue. Tuh, lihat. Gue tuh bahkan sampai sekarang gue nggak tahu dia kuliah apa enggak, karena gue sampai nggak minta CV-nya dia. Nggak ada ya, gue minta CV lu ya. Bahkan portfolio lu aja gue cuma lihat Instagram lu. Lu ngasih tahu gue pernah bikin ini kok. Oke, sip, udah. Kayaknya ajaib banget. Iya, CV lu aja gue nggak tahu. Aldo sering ngeledekin lu namanya lu Sigit Ezra Maulana aja, gue nggak taw sampai sekarang bener apa enggak. Enggak, bukan. Enggak kan? Gue tahu. Oke. Gue bahkan nggak megang Bercanda. KTP lu, gila. Oke, terus? Nah, di situ ketemu Agnes, ngobrol-ngobrol-ngobrol, udah kelar acara itu. Sekitar 2 minggu kemudian itu gue dihubungin. Jadi dihubungin sama dia. Git, lu free nggak? Gue butuh bantuan lu nih. Ada gue lagi bikin tugas video klip gitu. Dia kan ini ya, mayornya di IKJ tuh sound. Ya udah, gue datang bantuin. Akhirnya dari bantuin itu jadi band berempat. Malah berempat. Jadi berarti itu dugaan gue bener kan? Awalnya nggak berdua, lalu keluar. Iya, paham saya. Paham saya. Saya punya band loh berempat. Tadinya orkestra. 40, sisanya 4. Enggak punya. Bercanda. Terus. Nah, dari situ langsung ditawarin banyak acara kan, IKJ kan banyak buat acara ya. Iya. Undercover dan lain-lain segala macem. Oke, pokoknya intinya ketemunya di situ lah. Oke. Terus singkat cerita nih ya, vokalis gue tuh si Agnes, dia vokalis kan. Vokalis gue. lu vokalis tapi gayanya gini tuh gimana sih? Nggak jelas. Iya, vokaler. Vokaler. Berarti Dramis. vokaler ya. Ya, gitarer. Terus Nah, si Agnes ini cabut ke Kanada. Loh, cabut tapi kan ada. Ya. Iya, cabutnya ke Kanada. Heeh. Nah, dia kuliah di Vancouver tuh. Lanjutin lah. Tunggu bentar, harus gue potong. By the way, ini adalah seluruh percakapan kami pada saat kami ketemu di Clubhouse. Oh iya. Kita hampir gak ada ngebahas serius-serius, tetek bengek, totok mongkot, tai kucing tuh gak ada. Gue bahas room serius gak mungkin di room itu. Gue masuk ke room itu, biasanya kalau udah ada gue, Ucup, Rekti Yuwono, pasti isinya begituan semua. Siapapun yang lagi masuk kita kata-katain, bukan kita kata-katain, kita bercandain namanya. Apakah misalnya Valian kalau sendiri, kalau berdua kalian gitu. Iya. Bercandanya gitu-gitu kita. Pleset-plesetan. Iya, pleset-plesetan gitu kan. Iya. Lihat jokes di situ semua. Tapi dari situ gue nangkepnya adalah gue bisa ngobrol sama lu. Karena buat gue selalu bilang gini, ini masih ada orang-orangnya di sini masih pada hidup gitu. Gue selalu bilang gini, gue tuh orang aneh gitu. Cara pikir gue tuh aneh. Otak gue bergerak dengan cara yang aneh gitu. Jadi kalau orang yang bisa ngobrol sama gue, biasanya satu frekuensi. Jadi gue percaya bisa komunikasi, karena sehebat apapun lu, sekeren apapun ide yang lu punya, kalau lu nggak bisa komunikasiin ke gua, nggak bakal nyampe, nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Oke, Vancouver, terus? Nah, pas lagi di Vancouver, otomatis band gua yang itu bubar. Nggak ada kata-kata vakum, langsung bubar. Nggak ada kata vakum, adanya vakumver.
Lanjut. Terus. Sorry. Iya. Nah, udah deh tuh gue jadi nggak kontekan lagi kan. Soalnya cuman dari dia doang. Pintu masuk gue untuk main di IKJ sebenarnya. Oh, jadi sejak itu berkurang. Iya, berkurang. Lalu lu bikin side project kan sama siapa? Nama partner lu? Arif Fauzan. Arif Fauzan. Iya. Akhirnya setelah itu kayak bikin project sampingan yuk gitu. Iya. Kenapa yang lu pilih maritim, Nyet? Itu bukan maritim, lu sebut apa? Maritim Pop. Maritim pop. Kenapa yang lu pilih itu? Karena ukulele. Karena kita sebenarnya bingung pas ditanya genre. Hawaiian enggak, tapi iya gitu. Enggak tapi iya. Terus Indonesia lama ada juga Iya, gitu. karena gue dengerin ada yang agak keroncong vibe-nya, ada Hawaiian vibe-nya, ada Terus Mambo gitu. Iya, ada iya. juga. Kalau misalnya kayak gitu tuh pengen disatuin aja lah. Jadi apa ya? Maritim Pop gitu. Asal sebut sebenarnya. bikin vinyl nggak? Rencananya pengen sebenarnya. Tapi Tapi waktu pandemi lah itu semua rencana-rencana itu gagal. oke. Mau rilisnya aja kemarin di waktu pandemi. Oke. Tapi kenapa lu masih dengan niat-niat lu yang sebanyak itu, kenapa lu masih bilang lu nggak serius ya? Maksudnya kenapa lu karena nggak bikin stres doang? Karena itu sebenarnya itu berjalan apa adanya gitu loh. Tiba-tiba ada kejutan-kejutan yang muncul gitu. Syukuri gak tapi? Syukuri apa adanya. Bercanda Pak Rian. Saya cinta The Massive. Oke, terus? Gitu. Menurut gue ini ya agak serius dikit lah. Gue memandang masa depan itu dengan kejutan gitu. Gue nggak memandang masa depan dengan misteri. Rencana. Misteri. Oh, bukan misteri tapi kejutan. Kalau misteri itu gue terlalu takut buat memikirkannya gitu. Tapi kalau kejutan, gue jadi kayak wah ada yang baru nih. Oke. Bahkan gue proses hire yang kemarin di Markona aja tuh menurut gue kejutan banget gitu. Tiba-tiba lu datang ya kan. Gue inget gue datang terus gue bawain dimsum. Gue bawain dimsum lengkap dengan kompor Kompornya. masak. Dan kompor itu sekarang gue hibah di kafenya dia. Iya. Aneh banget itu kalau dipikir-pikir. Bos apa ini? Makanya, bahkan lu ngehibahin ini kok. Alat Alat kopi. kopi satu, Iya. manual. Benar. Gue ngibahin Warna alat merah. kopi satu set. Iya, benar. Jadi kejutan ya. Oke. Kejutan menurut Tapi gue. kalau gue boleh nih, mungkin bentar lagi kita udah mau rap. Gue boleh nanya gini sih. Lu pengen orang nginget lu sebagai apa sih? Sebagai teman sih. Teman. Jadi pacar lu juga nganggep lu teman. Ya. Susah dong. Kan ada TTM. Oh iya sih. Teman tapi menikah. Teman tapi memacari. Karena Jadi lu, sorry gue potong. Jadi lu menghilangkan semua profesionalisme lu nggak mau diingat sebagai desainer, lu nggak diingat sebagai musisi, lu nggak diingat sebagai bandmates, lu diingat sebagai teman. Why? karena gue sadar gue kan orangnya gue nggak kuliah nih. Tapi jalur-jalur gue untuk mendapatkan achievement buat diri gue sendiri itu dari teman gitu, kebanyakan. Makanya gue pengen banget dikenal sebagai teman gitu. Lu nggak kuliah kan? Ya. Tanpa sepengetahuan lu, kita udah nyiapin beasiswa. Gak ada. Gue balik sedikit ke posisi gue sebagai, ya mungkin masih dibilang bos lu ya gitu. Apa sih yang masih pengen lu contribute? Maksud gue gini, gue percaya gini lah, loyalty is one thing. Loyalty is one thing. Tapi pada akhirnya menurut gue ya ada kemungkinannya juga lo akan, kita bakal bisa jalan lah gitu. Baik lu resign atau mungkin kantornya kita pindah arah atau seperti apa, kemungkinan itu selalu ada gitu. Tapi let's say in that finite amount of time gitu ya, dalam waktu terbatas itu, kontribusi apa sih yang pengen lu lakukan gitu? Apa sih yang pengen lu kejar selama lu masih di One Creativers ini gitu, di Senang Karya ini gitu. Wah ini nih part jurangnya di sini nih. Ini segmen ini kita sebut sebagai jurang karir. Anda berhasil melompat, Anda akan mengubah paradigma saya tentang Anda. Kalau Anda gagal, Anda akan mengubah status Anda menjadi freelance. Dari full time jadi freelance. Enggak. Ya, tapi gue pengen tahu aja sih, lu pengen contribute apa? Karena maksud gue gini, sorry gue potong sebelum lu ngomong, silakan berpikir. Tapi lu pengen apa gitu? Legacy lu yang mau lu tinggalkan
Ya siapa tahu sih misalnya kita bisa kerja terus sampai panjang. Tapi misalnya pun lu mau cabut, misalnya. Legacy apa sih yang pengen lu tinggalin? Yang lu bisa bilang itu gue gitu. Gue pengen style gue ada di sini gitu. Style tuh. Iya, style gambar gue, coret-coretan gue itu Diingat gitu. tanpa sepengetahuan Anda. Enggak ada. Oke. Itu So baik sih, maksudnya design style ya. jadi gue punya rekam jejak gitu. Kalau misalnya ketika gue udah nggak di sini gitu kan, tapi Iya. masih ada goresan gue gitu. Gitu sih. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di tali kasih. Enggak. Tapi thank you Git, gue rasa kayaknya ini terlama kita ngobrol. Lama ya? Yang beneran ngobrol. Oh, yang beneran ngobrol ya? Beneran ngobrol gitu ya. Biasanya Kayaknya harus sambil main pingpong, kalau nggak itu juga nggak pernah ngobrol atau sama orang-orang lain gitu kan ya. Tapi ya gue rasa mungkin yang bisa gue tambahin paling gini lah gitu. Lu mandang hidup kan sebagai kejutan gitu. Tapi menurut gue juga ada baiknya kalau lu bisa have the kind of plan that you want, itu gitu. dia yang lagi gue pikirin juga sebenarnya kok. Iya. Bicara soal rencana, kita bicara tentang enggak. Gue percaya ngobrol 1 lawan 1 itu banyak dalamnya lah gitu. Banyak insight-nya gitu. Tapi ngobrol 1 lawan 1 depan kamera, it's a whole different thing menurut gue. Iya sih. Gitu. Gue sangat mengagumi teman-teman gue yang sudah melakukan ini terlebih dahulu dari dulu gitu. Karena gue dari dulu dikenal sebagai pemancing curhat gitu. Jadi orang curhat sama gue, tapi ketika lu sadar ada orang lain yang nonton, sulit buat keluar kata-kata sesungguhnya. Kepancing ya? Iya. Buat curhat. Jadi yang gue pengen ini, gue cuman mungkin ya kalau denger dari cerita lu, apa ya, lu cukup beruntung, kejutan-kejutan yang masuk masih cukup menyenangkan semuanya gitu ya. It brings you a lot of places. Tapi gue rasa juga mungkin you need a little bit of a plan dari sisi lu sendiri. Menurut gue sih itu kan. Karena kayak dengan lu di Irama Pantai Selatan, lu punya potensi yang sedemikian besar. Lu mungkin harus merencanakan kapan album, kapan vinyl, dan lain sebagainya yang memang pengen lu capai gitu. Dan tanpa nggak ada. mulai bosan joknya mulai bosan. Iya, dan maksudnya adalah sehingga kejutan itu Akan jadi lebih calculated risk kalau menurut gue gitu. Kejutan-kejutan itu makin lama akan jadi sesuatu yang terbiasa pastinya gitu. Jadi dari lunya mungkin harus ada rencananya juga itu aja. Terima kasih sudah berbicara dengan saya. Sama-sama kok. Iya, gaji potong. Enggak. Santai. Itu tadi obrolan gue sama Sigit di podcast Ketar Ketir, podcast tentang karyawan berujung karir. Gue juga lupa itu nggak sih tadi tagline-nya, karena itu juga baru kepikiran tadi. Jadi thank you. Next, seperti yang tadi gue bilang, per besok tanggal 19 Mei harusnya karyawan kita lengkap 30 genap gitu. Berarti at least Bagi ada 30 dua. episode lah. Wah, kalau dibagi 2 bisa jadi tim bola tuh. Ada cadangannya lagi. 30 bagi 2, 15. 15 itu 3 kali 5, 2 kali 3. Kesebelasan. Wow, serius sekali. Iya kan? Oke. Jadi begitu aja. Thank you Git. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Gue nggak tahu sebenarnya kalian ada yang nonton atau enggak. Kalaupun nggak ada, gue mau kayak Sigit, paling nggak gue meninggalkan goresan gue di sini. Gue meninggalkan rekam jejak gue di sini. Karena mungkin saya akan mundur sebagai CEO. Waduh. Terus yang gaji gue siapa? Kalian nggak ngeliat tapi belakang kamera Lutfi lagi giniin saya. Ya udah gitu aja. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Siapa tahu kalian ada yang pengen follow Sigit atau pengen nanya-nanya sama dia atau pengen ngobrol. Ada Instagramnya di @sigitezra. Ya. Betul ya, di @sigitezra. Boleh dicek juga Irama Pantai Selatan, ada di Spotify, ada Joox, ada? Jux, ada semuanya. Ada ya, di semua streaming platform, Spotify, Joox, di YouTube. Kalau pengen lihat dia nongol 5 detik, bisa lihat di penyalin cahaya Gue di juga Netflix. ada ini, project NFT. Ada juga project NFT, itu kita nggak sempat bahas karena ruang podcast ini udah dibuka-buka tadi gitu. Kayaknya waktunya habis, sudah keluar lumba-lumbanya kayak di Mas-Mas Warnet. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dari podcast Ketar Ketir. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik
notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.